Buat yang belum nonton film Spider-Man No Way Home, silakan keluar dari video ini karena memang banyak spoiler yang berkeliaran di video ini. Dan buat untuk yang sudah nonton tapi kehilangan detail-detail seperti Easter egg ataupun referensi, video ini merupakan video yang tepat untuk kalian karena kami sudah merangkumnya untuk kalian. Sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Dan mari saja kita langsung membedah film Spider-Man terbaik ini. Reaksi Peter mendengar berita tentang dirinya, bukannya mengucapkan kata F seperti di ending Far From Home, malah disensor dengan bunyi klakson. Ketika Peter dan MJ sedang dikelilingi oleh banyak orang, salah seorang menanyakan heran bahwa selama ini Spider-Man hanyalah seorang anak kecil, sama seperti perkataan orang di kereta dari film Spider-Man milik Tobey Maguire. Bisa dilihat ketika Peter dan MJ berayun menjauhi massa, ada penampakan dari Roger the Musical, sebuah pentas pertunjukan musik yang menjadi tribut khusus kepada Avengers yang sudah diperkenalkan duluan di series Hawkeye. Setelah keluar dari rel bawah tanah, mereka tiba di depan Delmar Deli, toko sandwich terbaik di Queen yang muncul di film Homecoming. Ketika tiba di rumah, Peter memakai baju yang sama dengan yang dia pakai ketika kehilangan Stark suit di Homecoming. Di berita, MJ ditulis bernama Michelle Jones Watson yang membuatnya mirip seperti Mary Jane Watson. Cara berita menggambarkan setengah wajah Peter dan setengah topeng Spider-Man memang sering digunakan di komik untuk menunjukkan Spider-Sense. Lalu ada Pat Kiernan, pembawa berita dunia nyata yang muncul di berbagai cerita MCU, termasuk yang terbaru Hawkeye. Peter lalu ditahan oleh Department of Damage Control, lembaga bentukan pemerintah dan Tony Stark untuk menanggulangi kerusakan. Di film Homecoming, lembaga inilah yang membuat Adrian Toomes dan kelompoknya kehilangan pekerjaan mereka setelah pertempuran New York. Ketika sedang diinterogasi, Peter memakai baju yang sama dengan yang dia pakai di Homecoming, tepatnya ketika Tony Stark mengantarnya pulang setelah kejadian Civil War. Ned mengatakan bahwa dia adalah orang di belakang kursi untuk Spider-Man, merujuk ke yang dia pernah kerjakan di film Homecoming. Dia juga mengaku membantu Peter keluar angkasa, merujuk ke tindakannya mengalihkan perhatian semua orang di bus di film Infinity War. Foto Happy yang dipajang di TV adalah penampilannya di film Iron Man 3, dan teori para fans selama ini ternyata benar. Meskipun hanya sebentar, tapi kemunculan Matt Murdock alias Charlie Cox sebagai pengacara Peter sudah memulai saga Daredevil di MCU. Belum lagi musuh lama Daredevil, Kingpin, juga sudah bergabung ke MCU lewat series Hawkeye. Robot yang ada di apartemen Happy adalah robot yang jadi asisten dari Tony selama membuat armor Iron Man, dan bahkan robot ini jadi satu-satunya barang yang dibawa Tony setelah rumahnya dihancurkan di film Iron Man ketiga. Ketika sedang video callan, dinding di belakang MJ terlihat ada lukisan Coach Wilson yang dibuatnya selama film Spider-Man Homecoming. Betty Brant diperlihatkan kembali lagi sebagai pembawa acara berita sekolah Midtown, sekolahnya Peter. Di sana dia mengatakan kata-kata yang unik, yaitu "God get tiger" or should I say spider, bukan tanpa arti karena kata-kata itu merujuk ke maskot dari sekolah Midtown, yaitu harimau atau tiger. Konon referensi maskot ini diambil dari kalimat yang Mary Jane ucapkan ke Peter Parker milik Tobey Maguire. Di kantor polisi, Peter menyatakan bahwa dia memerlukan kesaksian dari Nick Fury yang mana bersamanya ketika kejadian di film sebelumnya. Tetapi petugas polisi mengungkapkan bahwa Nick Fury sudah tidak ada kabarnya sejak setahun lalu. Ini karena memang yang bertemu dengan Peter hanya Skrull yang menyamar sebagai Nick Fury. Sementara Fury tampaknya langsung pergi keluar angkasa setelah dikembalikan dari blip. Ketika Peter menuju sekolahnya, seseorang berteriak menyuruhnya untuk flip, merujuk ke adegan di mana seseorang menyuruh Peter untuk flip di film Spider-Man Homecoming. Orang itu juga hadir di film Shang-Chi selama pertarungan di dalam bus. Terlihat seseorang mengangkat foto Peter dengan tanduk mirip iblis dan tulisan Devil in Disguise, yang mana di komik memang Peter sempat meminta bantuan Mephisto sang raja iblis untuk menghapus ingatan orang-orang tentang dirinya. Uniknya, buku yang ditulis Flash diberi judul Flashpoint, yang mana itu merupakan event penting di komik DC di mana The Flash akan kembali ke masa lalu dan mengubah realita yang ada. Di apartemen, Peter membangun ulang Lego Death Star yang dijatuhkan oleh Ned di Spider-Man Homecoming. Alasan Sanctum Sanctorum dipenuhi salju adalah karena salah satu pintu menuju Siberia dibiarkan terbuka. Dikonfirmasi bahwa setelah Strange terkena blip selama 5 tahun, maka Wong yang menjadi Sorcerer Supreme menjawab kenapa Wong yang menemui Shang-Chi, Captain Marvel, dan Bruce Banner di film Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Mungkin banyak yang tidak sadar, tapi sebenarnya MIT merupakan alma mater dari Tony Stark, sekaligus tempat di mana dia memberikan semacam seminar tentang BARF di film Civil War. Faktanya teknologi de-aging digunakan kepada Doc Ock dan Green
Goblin di film ini, agar wajah mereka masih sama seperti film Spider-Man milik Tobey Maguire yang terjadi mungkin sekitaran 20 tahun yang lalu. Kenapa Doc Ock bisa tahu tentang nanoteknologi? Karena di Raimi Universe pernah dikatakan Norman Osborn melakukan riset tentang teknologi ini. Cara Norman Osborn meninggalkan helm Goblinnya mirip dengan cara Peter Parker Tobey Maguire meninggalkan kostum Spider-Man di tempat sampah. Ketika Peter memutuskan untuk membantu para penjahat, Norman mengatakan kalimat yang legendaris di film Spider-Man Sam Raimi. Sebelum mati, Aunt May akhirnya mengatakan kalimat yang biasanya dikatakan oleh Uncle Ben di film-film sebelumnya, yaitu with great power comes great responsibility. Yang mungkin saking bosannya, para fans mungkin hanya ketawa mendengar kalimat ini dibandingkan dengan kagum. Ned berbicara dengan ibunya menggunakan bahasa Tagalog, bahasa asli Filipina, di mana aktor pemeran Ned, Jacob Batalon, merupakan keturunan Filipina dan sempat diperlihatkan berbicara menggunakan bahasa Tagalog di beberapa interviewnya. Berbeda dengan dua penerusnya, Spider-Man Tobey Maguire bisa mengeluarkan jaring dari tangannya secara organik. Hal ini sempat disebutkan di dalam film, dan faktanya ini sempat menjadi masalah di kalangan pembaca komik waktu itu karena di komik jaring Spider-Man ditembakkan melalui senjata dan bukan organik. Tobey lalu mengatakan pernah melawan alien hitam dari luar angkasa yang berarti Venom. Tom Holland melawan alien ungu yaitu Thanos, dan Andrew melawan pria Rusia berkostum badak yaitu Rhino, tepatnya di akhir film Amazing Spider-Man 2. Tobey dan Andrew mengatakan bahwa sahabat mereka menjadi jahat. Ini merujuk ke karakter Harry Osborn yang sama-sama menjadi Goblin di kedua film tersebut. Ned memanggil Peter, lalu semua Peter Parker saling menunjuk, merujuk ke meme Spider-Man yang sangat terkenal itu. Lalu Ned berjanji ke Peter bahwa dia tidak akan jadi jahat. Sebenarnya, Ned Leeds sempat jadi musuh Spider-Man di komik dengan identitas Hobgoblin. Ini mungkin menjadi bagian yang paling lucu di film ini, di mana Tom mengatakan bahwa dia tergabung ke Avengers, sementara dua Spider-Man lain di universe mereka tidak ada Avengers. Selain itu, mereka sempat bertanya apakah Avengers adalah band, sesuatu yang pernah dikatakan oleh Banner di Infinity War, yaitu Avengers yang mirip beberapa band karena personilnya berpisah. Kalau yang ini pasti hampir semua orang sudah tahu, yaitu bagaimana pembalasan yang dilakukan oleh Spider-Man Andrew Garfield, di mana dia menyelamatkan MJ yang jatuh. Hal ini mungkin sebagai bentuk memperbaiki rasa bersalah Peter Parker yang sudah membiarkan Gwen Stacy mati dengan cara yang serupa. Dan bisa kalian lihat gerakan dari Andrew Garfield dibandingkan dengan menembakkan jaringnya sama seperti yang dilakukan untuk Gwen Stacy, dia langsung terjun dan menolongnya sendirian. Ketika Electro mengatakan bahwa dia mengira Spider-Man adalah pria kulit hitam, sebenarnya dia tidak hanya bercanda, karena faktanya memang ada Spider-Man kulit hitam yang mungkin nantinya akan muncul di MCU, yaitu Miles Morales, di mana pamannya sudah pernah muncul di film Spider-Man Homecoming, dan bahkan di situ dia menyebutkan tentang Miles. Fakta menarik, tubuh manusia Sandman dan The Lizard sebenarnya bukan diperankan oleh aktor mereka, melainkan adalah footage lama dari film yang sebelumnya. Ingatan tentang Peter Parker telah hilang, tapi Happy tetap mengingat dia mengenal Aunt May dari Spider-Man. Happy mengatakan bahwa dia kehilangan seorang teman beberapa waktu yang lalu. Bisa saja itu merujuk ke Peter Parker atau kemungkinan besar ke Tony Stark. Di apartemen barunya, Peter Parker meletakkan Lego Emperor Palpatine yang di film sebelumnya ditunjukkan itu adalah milik Ned. Ini karena Star Wars merupakan film favorit Peter Parker, di mana dia sering mengatakan referensi dari film ini di banyak adegan. Dan disinilah kita jadi tahu kalau judul No Way Home merujuk ke karakter utama yaitu Peter Parker itu sendiri, di mana di akhir film dia sudah tidak punya tempat untuk pulang setelah dia kehilangan pacar, bibi, dan sahabatnya. Itu dia breakdown dari film Spider-Man No Way Home. Kalaupun ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar dan silahkan koreksi jika ada easter egg ataupun referensi yang mungkin keliru ataupun salah.